Ini adalah rumah dari ulat penggerek yang ada di pohon ini, guys. Jadi kalian bisa lihat ciri-cirinya. Jadi ada basah di pohon ini dan terlihat berlendir seperti itu. Nah, ulat penggerek ini bisa pindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Jadi dia berkembang biak dan akan pindah ke pohon-pohon yang lainnya juga. Dia akan mengambil nutrisi dari pohon-pohon dari dalam, karena dia akan membuat lubang-lubang yang akan menggerogoti nutrisi dari pohon-pohon ini dari dalam batang. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Trisna, dan kali ini kita akan bicarakan tentang ulat penggerek. Lihat ini adalah rumah dari ulat penggerek. Jadi ciri-ciri ulat penggerek ini ada di pohon adalah dia berisi lendir-lendir seperti ini. Saya buka masker saya dulu. Jadi dia berisi lendir-lendir seperti ini yang menyebabkan pohon yang ada di dalamnya ini mati. Jadi ulat penggerek itu suka masuk ke dalam pohon, lalu dia menggerogoti pohon-pohon dari dalam. Itu akan menyebabkan pohon di sini nanti akan kekurangan nutrisi dan dia akan layu dan mati dengan sendirinya. Jadi bagaimana cara saya untuk menghilangkan atau menghindari pohon-pohon ini dari ulat penggerek ini? Jadi saya sudah membuat video sebelumnya tentang bagaimana cara memanfaatkan sunlight dan pengharum baju. Jadi kita memakai molto waktu itu, jadi sunlight dan molto untuk menghilangkan ulat penggerek ini, dan itu terbukti sangat ampuh di kebun saya. Jadi ulat penggerek ini akan segera mengering dan membuat dia pergi karena baunya yang menyengat. Jadi untuk kita mungkin itu harum sekali, tetapi untuk ulat penggerek ini baunya sangat menyengat dan mereka tidak suka. Jadi mereka akan meninggalkan pohon-pohonnya. Tetapi kebun saya itu, kalau kalian lihat, nah jadi itu kebun saya, sedangkan yang sebelah sini itu adalah kebun orang lain. Jadi kan kita nggak mungkin menyiram kebun-kebun orang lain dengan sunlight dan rinso itu. Dan sifat dari penggerek pohon ini adalah dia bisa berpindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Jadi karena di kebun tetangga kita tidak diperlakukan seperti itu dan masih banyak ada ulat penggerek di sana, jadi dia biasanya pindah ke kebun kita walaupun kita sudah semprot berkali-kali dan sudah terbukti dia mengering dan putih. Nanti akan saya perlihatkan buktinya saat dia yang disiram sama sunlight dan rinso itu dan molto waktu itu saya pakai, dia mengering dan memutih. Itu ada bekasnya. Jadi dari tadinya seperti ini dia langsung kering dan putih warnanya. Itu yang terbukti tempat saya. Dia contohnya guys. Nah yang putih ini adalah bekas dari siraman molto dan sunlight, dan beberapa minggu kemudian datang lagi ulat penggerek. Nah lihat di sebelahnya, dia sudah bersarang lagi dan membuat rumah yang baru di sebelahnya. Itulah sebabnya kita harus menyemprot lagi. Nah untuk menghindari serangan dari tetangga-tetangga itu, kita terpaksa memakai bahan yang lebih keras lagi guys. Jadi selain rinso dan molto dan sunlight kemarin saya pakai, sekarang saya juga menambahkan satu bahan lagi yang lebih kuat dan bersifat kimia, karena selain untuk menghindari dari kebun-kebun tetangga yang menularkan pengerek-pengerek itu, kita juga harus menyiram yang bagian atas. Sunlight dan molto yang kita siramkan itu hanya berlaku di bagian bawah saja, dan di bagian atasnya tidak terkena siraman. Jadi kita memakai alat juga. Nah alatnya itu seperti itu guys, kita bisa lihat di sana. Jauh sekali tidak kelihatan ya. Jadi itu penyiraman dengan alat. Akan saya dekati dan perlihatkan pada kalian. Dan tentunya kita harus memakai masker karena itu adalah bahan kimia. Kalau sunlight dan
rinso atau molto saja sih nggak masalah ya guys, tapi karena saya menambahkan satu bahan lagi, jadi kita harus memakai masker supaya aman guys. Ini adalah alat yang akan kita pakai untuk menyemprot guys ya. Jadi kita pasang dulu selang-selang untuk menyemprotnya. Kita isi bensin juga, karena untuk menggerakkan alat ini kita memerlukan bensin guys. Dan nanti di atas ini kita akan memasukkan, inilah bahan tambahan yang saya gunakan, namanya adalah Curaklon. Baiklah, kita akan berangkat menuju lokasi dulu guys. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan hari ini adalah rinso molto dan sunlight. Kita juga memerlukan ember untuk menampung air dan tentu saja Curaklon. Jadi guna dari Curaklon ini adalah untuk membunuh ulat-ulat penggerek itu, sehingga dia tidak akan pindah ke tempat lainnya. Sedangkan sunlight dan rinso itu kita gunakan untuk membuat rumah-rumah yang berlendir-lendir itu menjadi mengering. Kita akan menambahkan rinso di sini dalamnya. Kita langsung campur saja dalam tempat ini guys. Kita juga menambahkan sunlight. Jadi takarannya pakai kira-kira saja. Sedangkan Curaklonnya hanya kita pakai satu tutup botol saja. Nah, di sini kita akan masukkan air dan bahan-bahan itu nanti akan bercampur dengan sendirinya. Air yang kita gunakan ini adalah air dari aliran desa. Jadi ini air tanah ya guys. Jadi kita masukkan pipa-pipa seperti ini yang mengalir dari desa sampai ke kebun-kebun kita, sehingga kita tidak perlu membawa air dari rumah yang jaraknya lumayan jauh dari sini. Setelah kita masukkan semua bahan-bahannya, kita hanya perlu menambahkan air lagi sampai dia hampir penuh. Oh iya, sunlight dan rinso ini sebenarnya bebas mereknya guys ya, jadi nggak perlu harus merek yang sama. Yang penting dia sabun pencuci piring dan sesuatu yang berbau wangi. Jadi bisa molto, bisa rinso, atau apa namanya, untuk mencuci baju, apapun mereknya. Karena yang kita perlukan di sana adalah bahan untuk membuat lemak-lemak seperti lendir-lendir dari pengerek itu menjadi kering, dan sesuatu yang berbau harum menyengat yang membuat ulat-ulat penggerek itu kabur ya guys. Dan Curaklon itu untuk membuat ulat-ulat penggerek itu menjadi mati, sehingga tidak pindah ke pohon-pohon lainnya lagi. Nah, sudah siap sekarang guys. Jadi kita tinggal mengangkat mesin ini dan mulai menghidupkan mesinnya. Baiklah, penyemprotan dimulai. Oke guys, jadi mesinnya sudah lumayan berisik, jadi saya akan mengeraskan sedikit suara saya. Nah, ini penyemprotannya itu kita mulai dari bagian atas guys. Nah, ini alat penyemprotnya, kalian lihat kita menyemprot mulai dari bagian atas. Kalian lihat di sini sudah terkena ulat penggerek, itu sudah mulai mengering di sebelah
sebelah kirinya, dan kita akan menyemprotnya dengan bagus dan lebih seksama, serta pohon-pohon di sebelahnya juga, karena kemungkinan besar ulat-ulat pengerek itu sudah pindah ke pohon-pohon sebelahnya. Jadi di sebelah sinilah yang harus kita semprot dengan baik agar tidak ada ulat-ulat pengerek yang hinggap di sana. Guys, jadi ini adalah kebun pohon-pohon saya yang paling dekat dengan kebun-kebun tetangga. Jadi kita memperlakukan pohon-pohon di sini dengan lebih seksama. Jadi penyemprotannya lebih banyak kita lakukan agar ulat-ulat penggerek yang ada di kebun-kebun tetangga itu tidak pindah ke kebun kita. Sebagaimana yang kita lihat di awal video, jadi di kebun tetangga itu masih banyak sekali ulat-ulat penggereknya, dan mereka tidak melakukan penyemprotan ataupun menyiramkan sunlight dan sebagainya, guys. Dan kita tentu saja tidak bisa memaksakan untuk mereka melakukan penanganan untuk ulat penggerek mereka. Jadi kita hanya bisa melakukan penyemprotan di kebun kita untuk mencegah berpindahnya ulat-ulat penggerek ke kebun kita. Nah, seperti inilah penyemprotan yang kita lakukan. Jadi dari bagian atas penyemprotannya, guys, lalu di bagian batang-batang juga, terutama bagian-bagian yang masih sangat lembab, karena di bagian itulah biasanya ulat-ulat penggerek akan membuat sarang. Nah, proses penyemprotan ini bisa berlangsung berkali-kali karena pohon di sini banyak sekali. Jadi kita akan mengisi ulang lagi mesin penyemprotannya. Kita masukkan lagi seperti tadi ya, guys. Jadi pertama-tama kita masukkan sunlight. Kemudian kita akan masukkan rinso, dan yang terakhir kita akan masukkan
terpenuh. Nah, jangan lupa kita air sehingga semuanya akan bercampur dengan rata. Kita masukkan airnya sampai setengah penuh ya guys, maksudnya sampai hampir penuh. Jadi kita sisakan sedikit saja rongga yang tersisa di mesin ini. Ingat like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton.